Jadi kualifikasi untuk menjadi seorang cabin crew itu adalah Selamat datang di Pastol, tempatnya kita ngobrol seputar aviasi bersama saya, Elis. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik berkarir di dunia penerbangan dan mengungkap proses pengalaman serta kisah menjadi seorang cabin crew di Pelita Air. Saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu cabin crew dari Pelita Air, Mbak Karisma dengan Mbak Selin. Boleh diperkenalkan, Hai. Mbak Karisma, sudah berapa lama di sini? Mbak Selin juga nanti bisa perkenalan. Silakan. Oke, hai. Perkenalkan aku Karisma Baiduri, aku cabin crew di Pelita Air. Tahun ini aku sudah menginjak 3 tahun di Pelita Air. Wah, udah tahun ketiga ya, Iya. Mbak, ya. Berarti Mbak sudah mulai dari awalnya Pelita kah di sini? Sebenarnya sih enggak ya. Aku di Pelita itu join di akhir tahun 2022. Akhir tahun 2022. Oke, kalau Mbak Selin? Halo Past Friends, perkenalkan nama saya Selinda Novela Chandra dan saya baru join di Pelita Air itu udah lebih kurang 3 bulan sih 3 Mbak, masih bulan. Wah, baru. itu berarti masih fresh from the Iya, oven ya, from Mbak, the ya? oven. Iya. Masih fresh banget gitu. Mungkin bisa diceritakan kali ya, Mbak, menurut Mbak yang sudah 3 tahun ataupun yang baru itu menjadi seorang cabin crew itu profesi yang kayak gimana sih? Jadi sebenarnya profesi cabin crew itu adalah untuk memastikan keamanan, dan keselamatan penumpang saat ada di pesawat. Oke, kalau menurut Mbak Selin? Nah, jadi, mungkin seperti orang-orang yang udah tahu kayak, jadi seorang pramugari itu hanya kayak bagi-bagi roti, nolongin pas boarding, angkat koper penumpang, kayak gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai seorang pramugari itu adalah yang menjaga keselamatan penumpang selama Oke, penerbangan, gitu, betul. Begitu Mbak. Pas Friends, jangan Iya. terlalu melihat bahwa seorang cabin crew itu bantuin ngangkat koper mulu ya, jangan melulu kita juga bagi-bagi roti, ternyata tugas utama kita itu menjaga keselamatan para penumpang, Iya gitu. betul. Dari penumpang itu masuk ke pesawat, saat penumpang itu berada di dalam penerbangan itu, sampai pesawat itu tiba di bandara dan penumpang itu keluar dari pesawat, itu adalah tanggung jawab cabin crew untuk memastikan keamanan, keamanan dan Oke. keselamatan penumpang itu sendiri. Oke, lengkap banget ya, Mbak, mulai dari Iya. awal sampai selesainya itu ternyata cabin crew tuh masih punya tugasnya Iya, masing-masing. betul. Oke, terus boleh diceritain nggak sih, Mbak, gimana caranya untuk jadi seorang cabin crew di Pelita Air? Oke, untuk menjadi cabin crew di Pelita Air itu mungkin saran aku untuk Past Friends itu adalah Past Friends bisa mencari informasi dulu tuh di websitenya Pelita ya Mbak ya. Websitenya ada di www.pelita-air.com. Ya, nah nanti di website itu akan dijelaskan mengenai syarat-syarat, kemudian tanggalnya, ada tempat, dan cara apply-nya bagaimana, dan ada juga nomor telepon atau email yang bisa dihubungi di situ. Informasi penting juga nih untuk Past Friends yang ada dimanapun, kalau Pelita Air itu tidak pernah memungut biaya apapun dalam pendaftaran mereka sebagai Oke. cabin crew gitu. Berarti Jadi oke. kalau misalnya ada oknum yang mau menawarkan diri kayak bayar sekian nanti dijamin lolos sebagai cabin crew Pelita Air itu enggak sama sekali, itu hoax ya. Jangan Oke, ya. biasanya kan pernah. ada tuh yang Google di form-form terus kita harus Iya. bayar dulu pendaftarannya sekian, itu berarti Itu Rp0 hoax ya, Mbak, ya, ya? itu Rp0 semuanya. Oke, gitu ya buat teman-teman yang mau daftar cabin crew Pelita Air, ternyata tidak dipungut biaya. Kalaupun dipungut biaya berarti itu bukan dari Pelita Air. Oke, saran untuk Past Friends ya, setelah kalian mencari tahu informasi dari website yang ada di Pelita Air, kalian juga harus menyiapkan syarat-syarat basic untuk menjadi seorang cabin crew. Nah, setelah kalian sudah tahu syarat-syarat basicnya apa, kalian juga harus punya syarat-syarat pendukung seperti public speaking yang bagus, kemudian memiliki pengetahuan dan kemauan untuk belajar. Karena proses rekrutmen Pelita itu kan ada beberapa ya, 2 di antaranya itu ada yang namanya psikotes dan TOEIC. Betul sekali. Nah, untuk lulus itu pun kalian harus belajar gitu. Iya, Kita iya, juga ada mempersiapkan. passing grade-nya gitu loh Mbak untuk Iya, lulus dari mhm. sana. Oke. Dan selain itu juga mungkin sebelum kalian apply di Pelita Air itu kalian harus cari tahu dulu kayak Pelita Air Service itu maskapai seperti apa sih gitu. Oke. Jadi dari informasi yang kalian dapat itu mungkin nanti kalian jadi bisa tahu dan bisa lulus saat interviewnya.
gitu. Betul, karena itu Oke. juga informasi dari yang kita cari tahu sebelumnya Mhm. itu, sebelum interview itu sangat membantu tahu, Mbak, itu juga terjadi sama aku. Jadi Oke. sebelum aku interview, Mhm. aku juga cari tahu dulu malamnya nih Pelita Air tuh gimana sih gitu. Jadi Oke. pas interviewnya berlangsung aku juga udah tahu, oh ternyata gini 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 gitu. Oke, gitu ya. Berarti benar-benar harus mempersiapkan ya, Ya seperti benar, heeh. cari kerja pada umumnya, tapi lebih fokus ke basic-basic itu tadi. Yes, betul. Siap. Oke, berarti nyari-nyari informasi sebelum interview itu ya, Mbak, Iya ya. betul Kalau sekali. nyari-nyarinya emang di mana aja? Nah, pas friend kalau misalnya mau nyari informasi tentang Pelita Air itu Mhm. bisa dari Instagramnya di Pelita Air atau enggak dari Google juga bisa di searching tentang Pelita Air Oke, gitu. di websitenya Di ya, website ya, of websitenya course dari ya. Google. Heeh. Dan Oke. ada di TikTok-nya juga Betul loh. Oh, sekali, kita juga juga ada di punya TikTok TikTok. Pelita Oke, semua Air. sosial media boleh coba cari-cari aja Iya. deh Pelita Air gitu ya. Oke, selanjutnya ada sekolah khusus nggak sih Mbak untuk jadi seorang cabin crew? Atau mungkin dulu Mbak pernah sekolah pramugari sebelumnya? Sebenarnya untuk pengalaman aku sendiri ya, sekolah khusus untuk menjadi cabin crew itu sebenarnya sih nggak ada ya. Hmm. Tapi aku pernah punya pengalaman mengikuti pelatihan. Ya, kayak lembaga pelatihan gitu. Mhm. Jadi karena mungkin aku tidak memiliki knowledge dan lingkungan aku tuh tidak mendukung aku untuk kayak tahu cara jadi cabin crew tuh seperti apa sih gitu, gimana Mhm. sih gitu. Nah jadi di tempat pelatihan itu aku diajarkan tips and triknya, Mhm. kemudian aku dipersiapkan, kemudian aku juga diajarkan grooming. Jadi saat aku ingin menjadi cabin crew, mencoba untuk apply, ya aku memiliki bekal dan Mhm. alhamdulillah proses aku berjalan dengan baik sih karena Oke, setelah ibaratnya mengikuti pelatihan itu, iya, iya. ibaratnya kayak ujian nasional gitu ya, ada tips dan trik atau Iya Iya bimbelnya ya betul sekali. sebelumnya ya. Heeh, Oke, heeh. berarti lembaga pelatihan adanya. Kalau Mbak Selin pernah ada ikut sekolah pramugari nggak sebelumnya? Kalau aku personally itu gak pernah ikut sekolah pramugari ya Oke, Mbak ya. iya Cuman iya iya. kalau misalnya untuk persiapan aku terjun ke dunia itu adalah aku Mhm. searching sendiri aja gitu. Kayak Oke. apa sih basic-basic dari dunia penerbangan itu seperti Oke. apa gitu. Kayak Mulai sendiri ya, iya, belajar-belajar iya, sendiri. grooming sebagai Oke. cabin crew itu seperti apa aku juga Mhm belajar mhm. sendiri. Itu teman-teman juga bisa searching di YouTube juga banyak ya Mbak ya Iya gitu iya loh. iya, benar. Oh, berarti nggak harus sekolah pramugari dulu ya sebelumnya, Mbak, untuk jadi pramugari? Iya, tidak harus, karena kita juga nanti setelah lolos dari proses rekrutmen, kita Mhm. juga bakalan dilatih kembali oleh Pelita Air gitu. Oke, begitu. Jadi untuk pas friends yang mau jadi cabin crew-nya Pelita Air, nggak perlu nunggu-nunggu atau cari-cari sekolah khusus juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah sekolah dulu nggak apa-apa. Nanti setelah lulus dari rekrutmen, kalian juga diberikan pembekalan atau training untuk menjadi cabin crew-nya. Seperti itu. Terus boleh diceritain nggak sih Mbak, dulu Mbak waktu pertama kali terbang atau first flight ya kalau Oh ini katanya first gitu flight ya. ya. Itu tuh kayak gimana? Boleh diceritain nggak sih? Oke, kalau misalnya aku anak baru yang baru masuk ke dunia penerbangan, untuk pengalaman first flight itu mixed feeling sih Mbak. Aku ada Mixed feeling. happy, Mhm. excited, tapi juga ada deg-degannya juga, Oke, takutnya heeh. juga. Tapi aku harus mengalahkan rasa takut aku itu tadi. Aku harus jadi Mhm. tough dan aku harus keluar dari zona nyaman aku gitu loh. Jadi Mhm. kayak, ayo bisa gitu. Tapi setelah dijalani first flight aku sih, enjoy ya gitu. Karena krunya juga bekerja sama dengan baik, membantu aku yang anak baru ini, yang baru masuk terjun ke dunia penerbangan ini gitu. Oke, Jadi kru ternyata aku juga saya thank you sama semua kru-kru aku yang di penerbangan itu gitu. ternyata krunya juga mendukung banget Betul, ya. Jadi iya sangat lingkungannya nggak mendukung terlalu Mbak. Dia syok waktu deh. first flight-nya. Betul. Kalau dulu Mbak Karis gimana first flight-nya, Mbak? Kalau pengalaman aku sih meskipun sebelum di Pelita ini kan aku pernah punya pengalaman Mhm. di maskapai lain ya sebelumnya. Oke, ada pengalaman sebelumnya. Meskipun aku sudah punya pengalaman bukan berarti aku langsung bisa menyesuaikan diri ya, tapi Mhm. aku juga ngerasain yang namanya nervous. Mhm. Karena sebelumnya aku ada jangka waktu 1 tahun, itu tidak bertemu dengan 180 penumpang ya gitu. Mhm. Jadi waktu pertama kali terbang di Pelita Air itu aku sempet syok juga sih kayak, wow aku akhirnya ketemu sama 180 penumpang Banyak lagi. banget nih, Iya terus, heeh, syok banget. boarding, terus harus Mhm. berurusan dengan bagasi-bagasi penumpang yang dibawa ke pesawat, Mhm mhm. terus kemudian
harus bisa bekerja sama dengan, kru-kru lainnya ya. Jadi aku sempat syok juga, mabuk udara juga waktu itu. Oke, ternyata yang cabin crew Iya. cuma manusia biasa Iya, ya, kita manusia juga pernah biasa. merasakan mabuk udara kayak gitu ternyata. Iya 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 Oke iya. oke, siap. Terus ini nih, untuk rute Pelita Air, rute mana yang paling Mbak suka? Boleh dari Mbak Karis deh. Oke, jadi sebenarnya cabin crew itu punya rute favoritnya masing-masing ya. Betul. Oke. Ada beberapa cabin crew yang suka rute flight Mhm. pendek, rute panjang, rute Gimana tuh Mbak, rute pagi. panjang, rute pendek itu kayak gimana? Jadi kalau rute pendek itu, rute yang, jam terbangnya atau flight time-nya itu pendek. Misalkan Oke. kayak Palembang VV, Jogja Mhm. VV, Surabaya VV. Betul. Tapi kalau rute panjang itu seperti Sorong misalnya, Sorong Oke, Sorong ke VV. Papua ya itu ya? Iya, Oke. atau ke Balikpapan VV. Nah, tapi Balikpapan. kalau untuk aku sendiri sih aku lebih suka rute yang di mana aku bisa jajan banyak gitu. Oh, ternyata bisa jajan ya Mbak ya Iya waktu itu? iya iya, jadi nanti sampai di bandaranya, iya belanja aja gitu, jajan, makanan-makanan khas dari daerah itu. Betul. Oh, ternyata masih bisa sempat untuk Iya belanja dong. makanan Benar ya. benar, Ih, seru heeh. Itu banget. salah satu keuntungan jadi cabin crew itu Iya. Iya juga ya, kayak, itu ya. makanan daerah baru nih, makanan Iya. apa ya di situ Oke, gitu. Iya bisa iya iya, bener mencicipin ya bener. Iya walaupun benar, cuman heeh. bentar. Mhm. Oke, kalau dari Mbak Selly nih, sukanya rute yang mana? Yang panjang atau yang rute pendek? Kalau untuk rute yang panjang, yang pendek terserah sih, Mbak. Yang Mhm. penting itu dari, spot-nya itu dari sore ke malam. Sore ke malam, kenapa Iya, tuh, Mbak? karena aku dari atas itu bisa ngeliatin sunset. Oh my god, Oh. sesimpel melihat sunset ya. Iya, betul, menikmati ciptaan Tuhan yang paling indah. Yang paling Iya. sempurna. Berarti bisa dibilang Mbak Selly ini anak senja nggak sih? Sunset Sebenarnya enggak lovers. Sunset enggak senja lovers juga Iya. sih, karena aku tidak bawa kopi waktu terbang. Oke oke. Terus terus Mbak, kalau misalnya lagi belanja makanan atau jajanan, emang yang paling enak menurut Mbak dari mana sih? Kalau aku sih karena rute favorit aku itu ke Bali ya, Mmm, dan aku suka makan tempong, jadi menurut aku, oke. tempong sih. Nasi Iya, tempong nasi ya, Mbak, ya, dari tempong, terus Denpasar. ada nasi campur Bali juga, Nasi campur. dan rujak-rujakannya, aku suka banget sih. Oh, enak gitu ya. Kalau Mbak Selly? Kalau untuk aku sendiri, aku lebih suka jajanan dari Lombok sih, Mbak. Iya. Iya, Apa karena tuh kalau kayak di Lombok apa aja tuh makanannya? ada sate rembiga, ada nasi puyung juga gitu, terus ada Oke. mangga madu juga di situ yang enak banget. Komplit banget ya, Iya, ada betul dessertnya. sekali. Sepertinya enak ya Iya, itu. betul. Pengen banget ikut. Oke, di samping pekerjaan yang tadi bisa melihat sunset ataupun bisa jajan-jajan, sebenarnya kualifikasi untuk menjadi seorang cabin crew itu apa sih, Mbak, yang paling, harus ada nih, yang paling dibutuhkan? Nah, ini juga informasi penting nih untuk past friends yang ada dimanapun sekarang. Jadi kualifikasi untuk menjadi seorang cabin crew itu adalah minimal berusia 18 tahun, kemudian juga fluent in English, baik itu dia ngomong secara pasif maupun aktif. Karena kita juga di penerbangan kan nggak domestik aja ya Mbak, jadi Mhm. tuh kayak penumpangnya nggak domestik aja, jadi ada foreign juga. Jadi kita paling tidak harus bisa memahami apa yang mereka butuhkan Oh, gitu. iya. Kemudian kita juga harus sehat secara jasmani dan rohani gitu. Oke, iya sih waktu itu kalau naik pesawat pernah melihat ya ada Iya, cabin crew itu yang kayak briefing dulu gitu, orang-orang iya yang ada di tengah bener, pesawat, iya terus, iya. briefing-nya mungkin ada yang bule, itu berarti pakai bahasa Inggris juga ya, Mbak, ya? Iya, ini syukur-syukur kita dapat bule yang ngerti bahasa Indonesia ya Mbak, kalau Oke. enggak kan kita harus ngomong bahasa Inggris kan gitu. Iya. Jangan Jadi isinya kayak cuman literally gitu. Which is literally, nggak gitu-gitu doang ya isinya betul berarti. sekali, heeh. Oke, terus nih, mau nanya untuk keduanya pasti cocok banget ini ya. Ada nggak sih Mbak pengalaman yang berkesan saat bertugas? Jadi nggak cuman terbang aja nih, perlu past friends ketahui ya, keduanya ini mbak-mbak yang cantik jelita ini adalah talent di suatu iklan dan di vlog-nya ya Mbak ya, di Iya. Pelita Air. Boleh di-spill nggak sih Mbak Karisma gimana? Oke, jadi, momen-momen berkesan selama aku menjadi cabin crew di Pelita itu sebenarnya banyak sih, Mhm. dan yang paling berkesannya itu adalah, karena aku kan merupakan bagian dari KOL Pelita ya, itu merupakan key opinion leader yang Mhm. di mana aku dan beberapa rekan cabin crew yang lain itu bertugas untuk mempromosikan destinasi Pelita Air. Jadi di situ kita bertugas untuk, mempromosikan destinasi itu Mhm. dengan datang
ke destinasi itu, kemudian membuat konten-konten, dan Ih, kita seru itu banget. memposting konten-konten itu secara mandiri di sosial media Ih, seru masing-masing banget gitu. itu, udah terbang terus ke sana gratis Iya. lagi, apalagi mempromosikan Pelita Mhm. Air. Oke, kalau buat Mbak Selin nih, pengalaman berkesannya apa? Soalnya pernah lihat Mbak Selin di iklan Pelita Air nggak sih waktu itu? Aduh, jadi Mbaknya malu. kalau nggak salah jadi talent apa ya? Boleh diceritain Mbak, di-spill-spill? Boleh dong. Jadi waktu itu aku lagi diajakin syuting buat iklan, bersama Angga Malik, The Oh, yang Essential Angga waktu itu. Malik itu ya? Ih, keren Iya, banget. Terus terus jadi Mbak? itu kita syutingnya di bandara. Itu Oke. aku berangkat ke bandara itu jam 11 malam, selesai Mhm. syutingnya jam 8 pagi, Mbak. Gitu. Wow. Heeh. Itu sama kayak rute panjang nggak sih? Iya, itu Rute rute panjang, seorang PW betul, bukan sih iya. itu? Tapi itu Capek. fun, Mbak, kita so much fun di situ. Kita Mhm. juga bisa ketemu sama Angganya kan gitu loh. Jadi Oke. kayak, oke lah gitu. Ih, seru Happy, banget iya bisa seru jadi seru talent-nya. banget, ya Nggak perlu ikut-ikut konser nggak terus perlu, nunggu-nunggu kita udah gitu ya, menatap ternyata langsung langsung, ya. kerja bareng ya sama Mas Angganya. Betul Ih, sekali, seru iya, sekali sih kalau kayak gitu. Iya. Terus ada nih yang mau, dikepoin dari teman-teman sekalian, gimana sih Mbak caranya cabin crew berkolaborasi sedemikian rupa dengan ground staff, terus pilot, terus buat teman-teman satu krunya itu kayak gimana sih? Soalnya kan penerbangan Pelita Air itu kan sudah mulai banyak ya, terus kita juga harus, menjaga keamanan, apalagi ketepatan waktu. Itu gimana tuh Mbak kolaborasinya? Oke, jadi kalau menurut aku, pilot, cabin crew, dan ground crew itu, Mhm. seperti rantai yang bersinergi satu Mhm. sama lain dan membutuhkan satu sama lain gitu. Mhm. Jadi, saat pesawat itu masih di darat, Mmm. pintu pesawat masih dibuka, itu cabin crew, pilot, dan ground staff itu, ground crew atau ground staff itu, berkomunikasi, demi berlangsung dan, menjaga kelancaran boarding itu Mhm. agar kita atau pesawatnya itu bisa, sesuai schedule terbangnya. Oke. Tutup pintu sesuai schedule dan terbang pun sesuai schedule yang sudah ada Oke. gitu. Nah, jadi aku juga mau nambahin nih, Mhm. selain dari cabin crew, pilot, dan ground staff yang udah disebut sama Mbak Karisma tadi, kita juga memiliki ada satu lagi nih yang kurang, Mhm. yaitu, penumpang. Penumpang juga memiliki peran Oh. yang Iya iya Penting. sangat iya. mempengaruhi dalam, ketertiban dari on time performance tadi, Mbak, Iya. gitu ya. Ternyata penumpang ada ambil Iya, bagian betul ya sekali, dari iya. ketepatan waktu itu. Iya, jadi kayak aku mau ngasih tips sih buat penumpang-penumpang Pelita Air nanti yang mau naik Pelita Air, Mhm. harap datang 2 jam sebelum boarding-nya, Iya, karena Oke. itu 2 jam sangat, sebelum boarding. Membantu ya, membantu membantu. kita untuk menjaga keberlangsungan pesawat ini terbang gitu. Oke, iya bener juga sih buat paslon yang biasanya mepet-mepet atau rushing Iya, waktu check-in, heeh. jangan ya, karena itu Jangan ya, Dek, mempengaruhi ya, sekali, mhm. keamanan serta ketepatan waktu kita. Iya, Apalagi Pelita Air ini lebih mengedepankan OTP Ya, atau on on time time performance. performance, performance. ya Oke, jadi betul. nggak cuman ground crew, terus pilot, Dan cabin krunya, tapi crew, ternyata penumpangnya juga penumpang juga. berperan. Seperti itu. Oke, yang terakhir nih Mbak, apa sih fun fact dari seorang cabin crew yang nggak pas friends tahu ya? Boleh dari siapa nih? Mungkin Mbak Karis dulu kali ya? Boleh, Oke, heeh. boleh. Mhm. Jadi sebenarnya, safety first. Safety It's first ya? all about safety. Mhm. Jadi ini penting juga aku untuk menyampaikan ini ke past friends ya. Mungkin banyak orang awam atau penumpang yang tidak tahu apa yang cabin crew itu sampaikan, apa yang cabin crew itu larang Mhm. pada saat penumpang masuk ke pesawat sampai dengan mendarat dan keluar dari pesawat itu merupakan prosedur. Itu prosedur dan, memang peraturan yang sudah diberikan oleh maskapai dan itu berkaitan dengan safety. Oke. Jadi bukan semata-mata dari cabin crew itu sendiri, bukan. Jadi itu merupakan, emang aturan itu sendiri gitu. Oke, Ada sesimpel ini nggak SOP-nya. sih Mbak, sesimpel naruh air di kabin atas Iya, itu ya? betul iya, betul. Oh, itu juga termasuk Iya. iya, regulasi Dan, gitu. power bank. Power bank Iya, apalagi betul ya, sekali, itu penting heeh. banget. Oke, ternyata itu ya guys buat Five friends Iya, sekalian yang masih mengira bahwa cabin crew itu kerjaannya cuman bagi bagi roti, makanan atau bantuin, ngangkatin koper, itu ternyata nggak itu aja dan kerjaan
cabin crew itu tanggung jawabnya besar, Iya. Betul yaitu sekali. menjaga keselamatannya penumpang, Iya. seperti itu. Mungkin Mbak Sel mau nambahkan? Iya, sebenarnya, peran dari seorang pramugari itu ada 3 aspek penting, Mbak, Mhm. yaitu safety, terus ada security, sama service tuh. Oke, ada Jadi 3 itu. 3 komponen itu adalah yang dipegang erat sama seorang Oke, pramugari gitu. bisa dijelasin nih Mbak, tadi kan safety mungkin udah sama Mbak Iya, Karis ya, terus heeh. apa tadi satunya, security ya? Security, Security dan keamanan service. dan kenyamanan penumpang selama in flight gitu. Oke, ternyata ada 3 aspek itu pas Iya, Friends. Jadi nggak cuman, membagikan makanan betul konsumsi, nggak sekali. cuman, menjaga kenyamanan di cabin, ternyata kerjaannya itu juga ada safety-nya dan security-nya. Security-nya. Oke, nah mumpung ada Mbak Karisma dan Mbak Selin selaku cabin crew-nya Pelita Air, kita mau bacain nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh pas Friends di sosial media Pelita Air. Kak, ada nggak sih tips buat orang yang takut naik pesawat? Nah, aku ada tips nih buat Boleh boleh. teman-teman pas friend semua yang ada di luar sana yang takut naik pesawat Mhm. atau yang takut ketinggian terus mau naik pesawat kayak gitu, don't worry guys. Mmm. Kalian, bisa, menggunakan outfit yang nyaman saat Oh, terbang itu kayak gitu. mempengaruhi ya ternyata Iya, ya? Iya. mempengaruhi. Terus kayak kalau duduk jangan yang deket jendela, jadi harus Oke. deket aisle-nya itu gitu Mhm. atau di tengah deh gitu loh. Mhm mhm. Terus, kemudian oh ya di Pelita juga ada Pasflix teman-teman. Jadi, Apa itu plastik? buat teman-teman yang, yang takut, ketinggian tadi tidak perlu khawatir karena pikirannya bakalan ke-distract sama Pasflix tadi, karena itu Iya. adalah in-flight entertainment dari Pelita Air gitu. Oke, jadi bisa Iya. mengisi waktunya Iya, ya, Mbak, ya? mengisi waktunya di Heeh, nggak situ tuh perlu takut lihat ke jendela, jendela, jadi betul langsung udah nggak sekali, apa-apa deh, lumayan aja lumayan deh aja. lewat Kan di Pasflix Pasflix. juga banyak tahu, bisa nonton film, Oke, ada ada TikTok filmnya. ekstra juga, Mhm Ada mhm. games games. dan lain-lain banyak ya, Iya. Mbak, ya. Oke, Jadi ternyata teman-teman harus download Pasflix. Oke, terima kasih buat pas Friends yang mau naik pesawat tapi masih takut. Jangan takut karena di Pelita Air kita menyediakan Pasflix ya, Pasflix layanan ya. entertainment waktu terbang nanti di atas. Oke, selanjutnya, kalau sekolah pramugari, apakah pasti jadi pramugarinya? Ah, ini tadi yang relate kayaknya Mbak Karis Iya. ya? Iya. Jawabannya sih tidak pasti Oh, ya. tidak Iya, pasti tidak ternyata. pasti, tidak pasti. Dengan kalian ikut Oke. sekolah atau pelatihan pramugari itu tidak menjamin kalian bisa jadi pramugari. Oke, ternyata bukan fast track ya Mbak itu hitungannya ya? Bukan, Cuman iya. latihan aja Latihan ya? aja. Iya. Kalian dibekali informasi, diberikan tips and trick untuk menjadi pramugari dan banyak hal lah. Oke, Iya. semuanya kembali pada pas Friends Pilihan kembali ya. masing-masing, Heeh, iya, mau betul. ikut sekolah atau Kemampuan enggak. iya, dan kemampuannya pas Friends juga harus diasah dulu ya sebelum Iya, betul. mendaftar Iya. gitu. Selanjutnya, pernah nggak sih mengalami kejadian darurat waktu terbang? Terus kayak gimana Mbak? Aduh. Boleh nggak sih Gimana tuh? ceritain? Ini pasti deg-degan banget ya pasti kalau Oke. kejadian itu. Mau siapa dulu? Mbak Mungkin Selin yang dulu pernah? atau aku dulu? Kan jujur kalau untuk aku sendiri kan aku juga masih baru ya, Mbak. Jadi alhamdulillah aku juga belum menemukan hal-hal yang emergency sih selama penerbangan aku. Karena di Pelita Air juga aku nyaman-nyaman aja terbang, aman semuanya. Gitu Alhamdulillah guys, untuk ya. beberapa hari setiap hari terbang pun aman ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut, Iya. nggak akan terjadi apa-apa gitu. Terus kalau Mbak Karis mungkin ada pernah Kalau kejadian? aku sih untuk emergency alhamdulillah belum pernah ya. Lebih ke abnormalities saja sih. Bedanya apa tuh Mbak? Darurat sama Abnormalities abnormalities ini mungkin prosedur normal, Mhm. tapi karena ada sesuatu Kejanggalan ya iya, kali ya? Oke. jadi itu disebut abnormalities. Tidak Dan normal. waktu itu sih aman-aman aja ya. Itu diinformasikan langsung oleh kapten. Aku waktu itu sebagai CIC diinfokan oleh kapten untuk masuk ke dalam kokpit. Kemudian aku masuk, kemudian kaptennya menginformasikan tentang apa yang terjadi. Nggak boleh panik, nggak usah panik. Informasinya seperti ini dan kita akan kembali ke bandara awalnya gitu, kembali ke Jakarta lagi. Ya udah, terus aku keluar dan aku informasikan kembali kepada ke rekan-rekan kabin aku yang lainnya. Terus aku informasikan dan setelah itu ya kita akan memantau penumpang saja dan setelah itu kapten juga memberikan informasi kepada penumpang tentang apa yang terjadi dan akhirnya ya mendarat dengan selamat di Jakarta gitu. Syukurlah kalau kayak gitu. Tapi penumpangnya kayak gimana Mbak? Shock nggak? Kayak, aduh ini mau kemana nih? Ini kita gimana? Gitu nggak? Pada waktu itu sih nggak ada yang shock ya karena kapten memberikan informasi dengan jelas gitu. Oke. Jadi kayak itu semua terpantau.
Oke, Iya. tapi benar juga sih penumpang kan tadi salah satu tokoh yang berperan ya dalam Iya, kelangsungan heeh. penerbangan. Wah, itu deg-degan sekali sih, Mbak, kalau misalnya saya Iya. nggak ada di situ mungkin udah kayak panik sendiri kali ya. Udah Tapi kayak, nggak usah takut nggak sih, Mbak? Iya. Karena iya. kan seperti yang udah banyak survei juga kan yang Mhm. mengatakan kalau misalnya transportasi udara adalah transportasi yang paling aman Iya, gitu Iya, loh betul betul banget. juga sebenarnya. sih. Iya. Karena udah diatur sedemikian rupa Oke, gitu. ya sudah ada Iya, betul regulasinya, sudah sekali. ada Iya. trainingnya juga. Mhm. Oke, ya sudah nggak usah panik pas friends. Kalau ada kejadian Aman. abnormalities ataupun darurat, Kita semua sudah cabin terlatih dengan crew-nya hal sudah itu. terlatih Iya, gitu. dan boleh kasih pesan dan masukan Boleh ya boleh buat Mbak, silakan. Past Friends ya. Jadi misalkan Past Friends lagi terbang, terus ada abnormalities yang terjadi di pesawat atau selama Mhm, penerbangan itu, cukup ikuti prosedurnya saja. Tetap oke. tenang Iya. dan jangan panik. Karena Mhm, cabin crew dan pilotnya itu tahu apa yang mereka harus lakukan dan oke. kami itu Iya, memiliki betul. prosedurnya. Oke, Heeh. misalnya Iya. ada kemungkinan A, kemungkinan B, berarti cabin Mhm. crew udah siap dengan Sudah Sudah siap. semua siap kemungkinan dengan Iya, itu kemungkinan ya? sudah itu, siap. ya. Betul betul, oke. Ada yang nanya, kalau jadi pramugari trainingnya berapa bulan ya, Mbak? Mungkin dari Mbak Selin nggak sih karena masih fresh from the oven? Oh iya, Fresh boleh from boleh boleh. Jadi, buat teman-teman semuanya, kalau misalnya menjadi seorang pramugari itu kita harus training dulu selama 49 hari di ground 9 training. hari. Ya, which is itu kita belajar tentang first aid, cabin crew Mhm, regulation, terus mhm. ada tentang duties and responsibilities juga gitu. Oke. Dilanjutkan dengan kita operational training selama 6 sektor 6 atau sektor. 6 kali terbang gitu. Oh, berarti operational training ini prakteknya ya, Praktek Mbak, ya? lapangannya Mhm, langsung, tapi kita masih oke. training gitu. Mhm. 6 sektor atau 6 landing, setelah itu baru dilanjutkan dengan competency check. Competency check itu kita, harus melewati 4 sektor, 4 landing berarti, Oke, 4 landing. Selama di competency check itu kita dicek pengetahuannya, Mhm, cara kerjanya gimana, dengan oke. interaksi sesama krunya gimana juga, gitu Mhm kita dicek mhm. selama 2 kali atau 4 sektor tadi gitu. 4 sektor tadi ya. Kemudian dilanjutkan dengan DGCA check. Ini penentu antara hidup dan mati ya, seorang pramugari itu Iya iya DGCA iya check, iya. itu yang paling krusial banget gitu loh, Oke. Mbak. Heeh. Jadi, di DGCA check itu ada 2 sektor atau 2 Mhm. landing gitu. Jadi kalau misalnya kita udah qualified dari DGCA check tadi, baru kita bisa dikatakan menjadi seorang cabin Mhm. crew atau pramugari gitu. Oke. Sebenarnya cek-cek itu apa sih, Mbak? Ujiannya kah Iya atau betul, apa? itu ujiannya Oh, Mbak, gitu, ujiannya. heeh. Ya Sebenarnya ya juga ya. kita selama ground training juga Mhm. selama materi kan materi beda-beda gitu ya Mbak, jadi kayak 1 Betul. hari belajar tentang cabin crew regulation, ada Mhm. atau duties and responsibility. Jadi setiap materi itu ada ujiannya juga, jadi setiap materi itu Wow. ada ceknya juga. Jadi kayak bukan semata hanya itu kita, Banyak harus banget ya tough juga ternyata ya. Prakteknya betul. juga banyak Prakteknya juga banget. banyak 6 banget. kali terbang Mmm, ditambah 2 kompetensi cek. cek, Bedanya betul. kompetensi cek dan DGCA cek itu apa, Mbak? Kalau untuk kompetensi cek itu, kita hanya dicek sama orang internal dari Pelita Air itu sendiri, Oke, Mbak, itu. yang mengujikan siapa tuh? Instruktur yang udah qualified Instruktur, juga oke. sebagai checker Mhm gitu, mhm. heeh. Oke, kalau yang satunya tuh agak rumit. Kalau di GCA itu adalah Director Jenderal Civil Aviation Fashion, gitu, Mbak. oke. Jadi, itu, oleh orang kementerian, kita diceknya sama orang Mhm. Dan kementerian, pertemuan. sama checker dari kementerian juga Oke, gitu dari loh. Dinas Perhubungan ya kalau nggak Betul salah ya? sekali. Oke, wah langsung tersertifikasi nih, langsung dari Iya, dinasnya, Dinas Perhubungan. Wah, dari keren banget sih kementerian kalau ya. jadi cabin crew ya. Udah latihannya kayak gitu, latihan teori, latihan terbangnya juga Terbang, betul. dilatihanin, sampai dicek, diujikan oleh instruktur sendiri dan, yang tadi di dinas itu ya? Dari kementerian itu Dari tadi, kementerian itu iya. keren banget sih. Pasti deg-degannya bukan main ya, Mbak, ya? Aku nggak bisa tidur, Mbak. Oh, itu nggak bisa tidur, Nggak bisa bener. tidur. Padahal kan waktu itu tesnya terbang ya berarti, bukan tes Iya, tulis? tesnya terbang, Mbak, karena kita juga praktek kan, Mhm, praktek selama kerja. Jadi bukan, knowledge kita aja yang dites pada saat heeh. itu, dan cara kerja kita juga harus dites kan, jadi ya harus terbang gitu. Wah, keren banget sih Kak gitu, salut banget sama mbak-mbaknya, keren. Iya. Oke, selanjutnya, ini pasti yang dikepoin, para penumpang ya atau pas friends sekalian, biasanya Kak sebelum terbang ngapain sih para pramugarinya?
gitu? Apakah cuman dandan-dandan, ya itu dandan pastilah ya, tapi sebelum itu Iya. ngapain aja? Boleh diceritain? Oke. Jadi, sebelum terbang itu pramugari atau cabin crew itu biasanya ya prepare dulu ya grooming. Kita Grooming. mengenakan seragam yang sesuai dengan peraturan di perusahaan itu, Mhm. kemudian, dengan atributnya, Iya, lengkap dengan betul sekali, heeh. atribut-atributnya. Kemudian nanti sampai di flops itu, cabin crew melakukan, Sign on, ya ya, sign sign on. on Absen dan ya itu ya, iya Iya, kalau nggak salah ya, betul, betul. absen. sign Menandakan on kita sudah hadir gitu. iya, Oke. dan kemudian medical check ya, Mbak, ya? Betul, Mhm. medical check. Dicek juga guys Iya, kesehatannya Iya, ya. kita fit to fly or not waktu di Mhm. hari itu iya. atau enggak gitu. Dicek Oke. blood pressure-nya, Blood Heeh. pressure. kemudian, ada pengecekan alkohol juga. Iya, dan Mhm. temperature juga, suhu kita, Oke, suhu Iya. badan. Oke, kalau misalnya blood pressure berarti kalau misalnya semalam kayak Mbak nggak bisa tidur tuh, berarti kan berpengaruh banget ya Iya, waktu itu? betul sih, Mbak. Bisa ya? Jadi blood pressure-nya tuh agak high tuh, tinggi Agak gitu. tinggi ya? Tapi masih fit to fly, Masih jadi fit. syukurlah. Oke, itu takut banget ya kalau tiba-tiba agak nggak enak Iya, badan iya gitu, berarti betul nggak sih, boleh nggak terbang? boleh, heeh. Karena kalau misalnya, kalau aku sendiri kalau misalnya tekanan darah aku tinggi tuh Mhm. otomatis nadi aku jadi cepet gitu loh, Mbak, jadi kayak cepet Betul sih. deg-degan gitu, Iya iya iya, gitu. deg-degan ya. Jadi gitu. Oke, Iya. seperti itu. Tadi kayaknya ada yang kelewat deh, Mbak. Kalau yang training-training itu pernah ada lihat di YouTube-YouTube atau mungkin, di video-video lain, kayaknya ada yang berenang-berenang gitu nggak sih, Mbak? Oh, oke. Boleh nggak sih Itu seru diceritain banget itu? sih. Iya, itu ngapain sih sebenarnya Itu kalian? itu epicnya ya? Iya, itu Oh, itu tuh Itu fun, terus takut juga, deg-degan juga iya, itu tapi karena itu simulator sebenarnya. iya. oh itu Itu tuh simulator? Heeh. namanya crew emergency training. Crew emergency Jadi crew emergency training. training ini merupakan, mandatory training yang dilakukan dan harus dilewati oleh, cabin crew dan pilot. Oke, satu krunya dengan pilotnya ya, Iya. nggak cuman cabin crew aja. Iya, kadang mungkin bisa cabin crew-nya aja atau pilotnya aja tergantung jadwal juga sih gitu. Nah terus di CET itu, kami biasanya mensimulasikan, Mhm. seperti case-case yang bisa terjadi selama penerbangan, tapi lebih seringnya sih, kayak pendaratan darurat ya, Mbak, ya. Misalkan pendaratan darurat di darat maupun di air kayak gitu. Oke, berarti waktu yang pendaratan di air itu yang berenang-berenang itu? Iya Iya, betul. Ternyata berenang-berenang itu latihan keadaan darurat, Mas. Jadi jangan seneng dulu ya kalau mau lihat berenang-berenang. Berarti, Mbak-mbak sekalian bisa berenang dong? Atau wajib bisa berenang? Masuk ke Ini sana? bisa ngapung aja nggak nih? Iya. Tapi sebenarnya sih kalau menurut aku ya, mungkin kalau bisa berenang itu lebih baik ya. Iya, lebih baik ya. Bisa bantu ya, Iya, biar Iya, teman yang yang nggak lain. bisa. kalau nggak bisa Heeh. berenang juga bisa dibantuin bener, tapi Benar. ya alangkah baiknya Kita bisa menolong berenang sendiri, gitu. iya. Iya, bener sih. Terus juga kan kalau nggak salah, alat alat keselamatannya kan ada yang pelampung juga tuh, Iya, Mbak. betul. Kan masih bisa pakai itu juga Iya, ya. Iya, Berarti betul, Mbak juga betul. latihan itu ya? Iya, latihan Body cara movement. penggunaannya, benar Wah, keren sekali. banget sih kalau kayak gitu. Ih, bakal seru ya. Wih, buat Mas Friend yang mau jadi cabin crew, silakan join berenang-berenangnya. Tapi ingat ini untuk keadaan darurat, bukan untuk senang-senang saja. Oke, yang paling dikepoin nih buat dari Past Friends yang sudah banyak DM-nya, pada nanya ini Mbak, jam kerjanya cabin crew itu kayak gimana? Gitu. Jam kerjanya misalnya kalau seminggu Mbaknya tuh terbang berapa Oh, kali, iya, kayak iya, heeh. gitu-gitu. Gimana Kalau Mbak? untuk aku sih jam terbang aku 1 minggu itu mungkin bisa, 2 sampai 5 kali lah 1 minggu. Jadi 2 hari itu aku masih bisa enjoy me time Oh, atau libur ya having istilahnya ya? fun sama teman-teman aku gitu Mhm. loh, Mbak. Oke, Gitu. tapi nggak tentu ya Mbak, misalnya kan kalau office hours itu Iya, Sabtu harus dari jam Minggunya 8 sampai weekend-nya. jam 5 gitu Iya, kan. itu. Kalau, sebagai cabin crew sih enggak ya, karena dia juga kan kita mostly juga terbangnya tuh VV aja gitu dari, sign on-nya jam 5, kadang jam 11 sudah beres, jadi kayak jam 11 masih bisa main, having fun sama teman-teman gitu loh. Jadi kayak, Oke. wah asik lah jadi cabin crew. Iya iya iya, tapi Iya. FYI Past Friends, VV itu sebutan slang words-nya Slang dari words. Iya, cabin iya, crew heeh. kalau menyebutkan pulang pergi, Pulang pergi, gitu. Kita iya. menyebutkannya itu VV gitu ya, Mbak, ya. VV, Vice versa. terbangnya Iya. vice versa. Oke, terus jam kerja kalau Mbak Karis sendiri, jam terbangnya kayak gimana tuh? Sejauh ini sih di Pelita, aku masih bisa ya, work,
Work life balance ya, ya. work life balance aku Hmm. tuh masih aman aja karena di Pelita sendiri untuk jam terbangnya itu kan sudah disesuaikan ya. Sudah disesuaikan jadi aku 1 minggu itu bisa 3 sampai 4 kali terbang gitu. Wah, lumayan Jadi banget ya itu iya masih bisa kalau nge-maintain kehidupan sosial lah. Kalau teman-teman kan kerjanya Senin sampai Jumat 5 hari tuh yang Mhm. literally pasti kerja jam 8 Iya pagi. Tapi betul. kalau cabin crew itu pokoknya ada berapa hari tadi Mbak? 4 hari? 4 4 hari hari sampai terbang, 5 hari 4 sampai 5 mungkin. hari 5 hari terbang ya. terbang, Iya. Heeh. Terus Karena masih bisa liburan liburan juga, juga, ya gitu. Untuk liburnya berarti menyesuaikan ya Mbak harinya ya? Iya. Harinya betul, juga iya. menyesuaikan. Oke, Nggak seperti selalu di itu. weekend ya. Nggak selalu di weekend, kita juga bisa Oh, request gitu. Selanjutnya, ini nyambung di pertanyaan sebelumnya deh Mbak kayaknya. Cara Mbak mengatur waktu sebagai seorang cabin crew gimana? Soalnya kan tadi ada penerbangan yang malam, Iya iya. penerbangan yang rutenya panjang, rutenya pendek, terus besoknya mungkin rute subuh. Itu Iya. gimana cara Mbak menyesuaikan schedule itu? Kalau untuk aku personal sih, cara aku menyesuaikan itu karena kan kita sebagai cabin crew juga memiliki regulasi rest hour kita di 13 jam gitu Hmm. Mbak, dari penerbangan terakhir untuk penerbangan selanjutnya gitu. 13 Misalnya jam. iya Boleh dikasih 13 contoh tuh Mbak? jam. Nah, misalnya aku landing terakhir itu di jam 9 malam Aha. dan, otomatis aku bisa terbang lagi itu di jam 10 paginya besok gitu. Oh iya 12, Heeh, 13 jam 13 ya? jam gitu. Terus Oke. kalau misalnya untuk cara aku sendiri itu adalah, kalau aku anaknya pelor sih Mbak, jadi kalau misalnya capek ya udah tidur aja gitu. Jadi kayak Pasti capek iya, tuh langsung tidur ya? tidur capek tidur, yang penting tidak lebih dari 13 jam itu tadi kan, 13 gitu. jam. Terus Mbak kalau misalnya lagi Mhm. insomnia terus besokannya harus terbang subuh tuh kayak gimana Mbak? Itu ribet sih. Ribet ya? Harus dipaksa Iya. tidur sih. Harus dipaksa tidur Iya, ya? harus dipaksa tidur kalau nggak kita jadi zombie guys. Iya. Ternyata seketat itu ya menjadi cabin crew ya? Ya, begitulah menjadi Tapi cabin so much crew. fun. Iya. Itu Terbiasa sangat anaknya. fun. Mantap. Pertanyaan terakhir dari Past Friends nih. Mbak kok bisa sih suara cabin crew itu bagus-bagus atau enak didengar gitu? Wah, emang iya ya Aduh, jadi suaranya? malu. Emang ya? Wah, saya Kadang harus naik Pelita sih biar tahu suara Mbak-mbaknya ini kayak gimana. Iya. Kok bisa Mbak gitu? Oke, jadi setelah kita lolos rekrutmen di Pelita Air itu atau di maskapai lainnya itu biasanya setiap maskapai itu kan melakukan training ya. Betul. Nah, di Pelita Air sendiri itu ada training untuk announcement-nya juga Iya. gitu. Dilatih Iya. juga Iya. tuh Dilatih latihan juga. vokal. Betul, Iya, betul betul iya. betul betul. Jadi memang kita Cuman diajarkan ada gitu. untuk penegasan intonasi kata per kata itu juga kita harus diajarkan di Iya. announcement kelas tadi gitu. Ternyata kelasnya nggak cuman yang darurat-darurat gitu ya. Iya, Ternyata sesimpel announcement juga itu announcement juga harus dilatih. Iya. diperhatiin juga. Oke, berarti buat teman-teman yang merasa suaranya agak sumbang atau agak nggak enak, nggak apa-apa. Don't worry guys. Masuk dulu aja, Masuk nanti dulu kita aja. dilatih ya. Iya, betul sekali. Terus kayaknya boleh dicontohin nggak sih Mbak announcement-nya di pesawat Pelita Air itu kayak gimana Boleh, biar ayo duluan Mbak Karis, ayo. biar buat yang belum pernah naik Pelita biar Oke. ngerti nih suara-suara Iya. mbak-mbaknya tuh kayak gini loh, yang dilatih itu seperti ini. Boleh silakan Mbak Karis dulu kali ya? Aku Atau- duluan. Boleh, Oke. silakan. Boleh. Aku turbulence announcement aja ya. Turbulence, oke, Iya. siap. Boleh. Bapak dan Ibu yang terhormat, karena keadaan cuaca yang kurang baik, silahkan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Kamar kecil tidak boleh digunakan sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dimatikan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, due to bad weather condition, please be seated and fasten your seatbelt. Lavatory may not be used until the fasten seatbelt sign has been switched off. Thank you. Coba Mbak Selin dong yang lain. Aku mau announce apa ya? Top of descent kali Iya, ya. boleh. Top of descent. Iya, jadi oke. Bapak dan Ibu yang terhormat, saat ini kita sudah mulai menurunkan ketinggian. Kami informasikan bahwa kamar kecil masih dapat digunakan. Kamar kecil akan kami kunci sebelum persiapan akhir pendaratan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we are now descending. We need to inform you that all lavatories are still usable. Lavatories will be locked until the final landing preparation. Thank you. Oke, jadi begitu ya suara-suara mbak-mbaknya yang sudah terlatih, yang kalian bilang ini suaranya enak-enak banget didengarnya gitu.
Oke, dari banyak yang sudah kita obrolin tadi yang sangat daging itu bisa saya simpulkan ya Mbak ya. Yang pertama, tugas cabin crew tidak cuma membantu menaikkan koper atau membagikan roti saja, tetapi menjaga semua keselamatan penumpang mulai dari masuk, terbang, hingga keluar dari pesawat. Betul. Kemudian yang kedua, cabin crew, ground staff, dan pilot, dan Betul penumpang. sekali. Itu merupakan satu kesatuan yang bersinergi untuk menjaga OTP atau on time performance penerbangan hari itu. Mhm. Dan yang terakhir, cabin crew sudah terlatih dalam situasi apapun, mulai dari yang normal, abnormal, dan keadaan Emergency. darurat atau Emergency. emergency itu. Jadi untuk penumpang dan pas friends sekalian, jangan khawatir karena cabin crew serta kru yang bertugas sudah terlatih untuk menjaga keselamatan kalian selama berterbang. Terima kasih banyak Mbak Karisma Terima dan Mbak Selin sudah datang di kasih, Mbak sini Elis. dan membantu, menjawab semua kegelisahan atau Iya. kekepoan pas friends sekalian. Semoga Iya. jawaban kita juga memberi manfaat ya, Mbak, Iya, ya. Amin, terima Heeh. kasih banyak Mhm. sudah hadir di sini atau sebenarnya memangnya lagi terbang ya, kita ganggu ya Enggak kayaknya kok, ya. enggak apa-apa. Ini Selamat sudah dijadwalkan. sudah dijadwalkan Iya. juga. Oh ya, sudah Iya tertata iya iya, ternyata. Iya. tertat Berarti next time-nya selamat terbang kembali untuk Mbak Terima Karisma, selamat terbang Terima Mbak kasih. Selin, safe kasih. flight selalu. Terima Seperti itu, kasih. terima kasih. Dan untuk kalian yang ingin mengetahui seputar Pelita Air, kalian bisa kepoin kita di sosial media dan kunjungi website resmi Pelita Air. Dan jangan lupa nantikan episode-episode seru lainnya tentunya dengan bintang tamu yang menarik. Dan pastinya cuman ada di Pastalk ya guys. Terima kasih dan see you on board.